sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Antum ahlu simami in hajartum
والخطار لك في الحمى صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم مع زمزم الحادي بذكر نذيلها إلا وأنعس ندا مع زمزم ومتى أراها لثما لترابها يا ليتني لترب ذلك ألثما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah barrul karim war-ra'ufur rahim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhul hadi ila siratim mustaqim wad-da'i ila dinil qawim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina hadan nabiy Muhammadan سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعده قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Kiai Mustafa SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Syafi'iyah dari Tanah Bumbu beserta rombongan dan para hadirin hadirat yang insyaallah sama-sama berbahagia. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di suatu masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan acara peringatan hari besar Maulidul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu acara yang pertama pembukaan. Marilah sama-sama kita baca Suratul Fatihah untuk membuka acara ini. Mudah-mudahan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih saya sampaikan. Menuju ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Syarni. Kepada beliau kami aturkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته لكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته
من الظلمات إلى النور وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PHBI Masjid Al-Hijrah Desa Mayangsari. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Mustafa SPDI, yang terhormat para alim ulama, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pamukan Barat atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Kapolsek Pamukan Barat atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Dan Ramil Kecamatan Barat atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Kepala Desa Desa Mayangsari, Desa Margajaya dan Desa Sengayam, serta tokoh masyarakat, tamu undangan, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga dapat berkumpul di Masjid Al-Hijrah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kesempatan kepada saya atas nama panitia penyelenggara untuk menyampaikan sambutan dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, atas nama panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami menyampaikan terima kasih kepada para donatur, para ibu-ibu yasinan dan seluruh pemuda masjid serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dalam penyelenggara acara ini, baik berupa tenaga maupun harta benda, sehingga acara ini dapat terselenggara. Semoga amal bapak dan ibu diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh. Dalam kesempatan ini memperingati hari bersejarah
hendaknya kita niatkan sebagai ucapan rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan jalan keselamatan bagi kita mulai utusannya, serta kita niatkan sebagai penghormatan atas kecintaan kepada beliau dengan tujuan agar lebih banyak memperoleh suri tauladan kisah perjuangan ini untuk kita terapkan sebagai kehidupan sehari-hari agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin dan hadirat sekalian, tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila dalam acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas segala kesalahan serta kekurangan kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan sambutan yang kedua yaitu oleh Bapak Kepala Desa Mayangsari. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi ya Pak ya, karena kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Yang kami muliakan kepada saudara Ustadz Mustafa yang datang dari Kota Baru atau Tanah Bumbu. Yang kami muliakan para habaib, para syarifah. Yang kami muliakan para alim ulama dan guru-guru agama serta tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pamukan Barat berserta rombongan. Yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam satu acara dan satu tujuan, yaitu memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para juriat-juriat Rasulullah, kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, dan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan tamu undangan yang hadir di sini, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Kita hidup di dunia ini ada dua cuma tujuan kita. Yang pertama kita minta keridhaan Allah, dan yang kedua kita minta supaya diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Itulah yang kita harapkan nantinya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah melaksanakan acara ini
alhamdulillah dengan sukses kayaknya. Alhamdulillah mereka berjuang untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini beserta ibu-ibu dan anak-anak remaja Masjid Al-Hijrah Desa Mayang Sari. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur-donatur yang telah memberikan harta bandanya dan perjuangan tenaganya untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini, dalam tahun ini saya lihat dalam keadaan lebih meriah daripada tahun-tahun yang telah lalu. Dan saya ucapkan lagi terima kasih wabil khusus kepada Ustadz Al-Mustafa. Beliau datang dari Kota Baru untuk menengok saudara kita yang ada di sini, sekedar memberikan nanti nasihat-nasihat berupa ceramah agama. Jadi itulah sambutan dari ulun. Dan kiranya seandainya ada kesalahan kata-kata atau yang perbuatan yang ulun lakukan, ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sampai di sini sambutan, karena acara demi acara akan kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang ketiga oleh Bapak Camat Kecamatan Pamukan Barat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melaksanakan sambutan pada acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib, alim ulama, syarifah, juriat-juriat Nabi, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala Desa Mayang Sari, Kecamatan Pamukan Barat. Yang juga saya hormati dan kita muliakan Pak Ustadz Mustafa SPDI yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Desa, sudah jauh-jauh hadir dari Tanah Bumbu untuk bertemu kita langsung di Desa Mayang Sari di Kecamatan Pamukan Barat. Selamat datang Pak Ustadz di Kecamatan Pamukan Barat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari kami Pak di Kecamatan Pamukan Barat dalam hal persiapan ataupun penyambutan Bapak yang sudah jauh-jauh datang dari Tanah Bumbu. Yang saya hormati juga seluruh masyarakat Desa Mayang Sari maupun desa-desa yang lainnya yang juga hadir. Di sini juga ada Pak Juju, Pak Rusdi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih, mungkin Pak Rusdi, Pak Bahrul Ilmi tidak hadir Pak ya? Oh ya, beliau banyak kesibukan karena kita ketahui beliau adalah dapil di sini. Tapi yang saya senang dari Pak Bahrul Ilmi ini, meskipun beliau sangat sibuk di Kabupaten Kota Baru, beliau tidak bisa hadir karena kesibukan beliau, tetapi bantuan beliau selalu hadir di Kecamatan Pamukan Barat ini. Itu yang saya senang dari Pak Bahrul Ilmi ini. Sama kemarin di Sengayam, di Mergajaya, di Mayang Sari, ada terus bantuan dari beliau. Meskipun beliau tidak bisa hadir karena kesibukan beliau, tapi bantuan beliau selalu saya dengar ada. Kemarin saya juga pada acara di Sengayam mau makan kambing, ada yang membisiki ini kambingnya dari Pak Bahrul Ilmi Pak ya. Alhamdulillah jalur. Jadi terima kasih Pak Rusdi, mungkin nanti bisa disampaikan pada Pak Bahrul Ilmi meskipun beliau sangat sibuk di Kota Baru karena kita ketahui anggota DPR banyak kegiatannya, tetapi alhamdulillah di setiap kampung ulun dengar bantuan beliau ada terus. Terima kasih Pak. Ini pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahlah kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak lupa dalam kesempatan ini ulun menyampaikan kepada seluruh warga, karena kita sebentar lagi mendekati akan melaksanakan pemilu pada tanggal 9 Desember, ulun harapkan kepada seluruh warga untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di kampung kita ini. Sejuk rasanya ulun melihat kebersamaan bubuhan pian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, berkumpul bersama, bergotong royong, jangan sampai terpecah hanya gara-gara beda pilihan. Pemilu hanya sampai tanggal 9 Desember. Setelah itu semua kembali normal seperti biasa. Tetangga pian tetap tetangga pian, kawan kantor pian tetap kawan kantor pian. Kerja yang berubah. Jadi jangan sampai terpecah belah hanya karena beda pilihan pada saat pemilu. Itu yang ulun tegaskan. Mudah-mudahan kita tetap dengan kebersamaan seperti ini, dengan gotong royong untuk melaksanakan kegiatan seperti ini meskipun kita berbeda pilihan. Karena pemilu hanya sampai tanggal 9 Desember. Setelah itu kita normal kembali, hidup normal kembali. Kita bertetangga, bekerja sama, tetap normal kembali setelah tanggal 9 Desember. Jadi ulun harapkan pada seluruh warga untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban seperti ini. Jangan cederai nama Pamukan Barat yang sudah baik di mata para pejabat di Kabupaten Kota Baru, karena pada saat ulun dilantik untuk menjadi camat di Kabupaten Kota Baru, seluruh pejabat menyampaikan bahwa nyaman di Pamukan Barat nih, masyarakatnya nyaman, aman. Ibaratnya masyarakatnya itu lawan pemimpin sangat menghormati, dan ini sudah ulun rasakan pada ulun 1 tahun bertugas di sini. Jadi jangan cederai nama Pamukan Barat yang sudah bagus di mata orang luar sana. Kita sudah aman, tertib, meskipun seperti kita ketahui kita dalam satu kecamatan ini ada berbeda-beda agama, hampir 5 agama. Jadi yang disampaikan itu ada mininya Nusantara lah Kecamatan Pamukan Barat ini, karena semua agama ada di kecamatan ini. Berbeda dengan kecamatan-kecamatan yang lain yang ulun pernah jadi camat di sana, mungkin ada 2 agama saja. Sedangkan di Pamukan Barat itu sampai 5 agama, dan itu menyatu, berbaur dengan satu desa, saling gotong royong. Itu sangat sejuk melihatnya, Pak. Jadi ulun harapkan kita tetap menjaga keamanan ketertiban kita dalam rangka melaksanakan dan mensukseskan pilkada pada tanggal 9 Desember nanti. Tidak lupa juga ulun mengucapkan kepada ketua panitia beserta seluruh panitia yang sudah bergotong royong untuk melaksanakan kegiatan yang sangat baik pada pagi hari ini. Ulun terima kasih atas nama camat, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada seluruh panitia. Ulun lihat juga yang malam tadi di Marga Jaya, hari ini di Mayangsari, seluruh panitianya luar biasa aktif untuk melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi izinkan saya selaku camat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, Pak, pada seluruh panitia yang sudah melaksanakan acara pada pagi hari ini yang sangat sukses kalau bisa dibilang. Alhamdulillah, mudahan nanti sampai akhir kita bisa sukses untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan. Lanjut ke acara yang keempat, yakni Mau'idatil Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Mustafa SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Asy-Syafi'iyah dari Tanah Bumbu. Waktu dan tempat kami haturkan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi hormat, tidak mengurangi takzim saya semuanya yang saya muliakan dan saya harapkan barokah doa pangestunipun. Pejabat pemerintah, ada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, mungkin mewakili Bapak Dewan, semuanya yang hadir beserta aparat keamanan, aparatur desa yang saya banggakan dan saya taati, dan senantiasa kita berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil sebagaimana kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin itu di dunia berjalan menginjak dua tempat yang berbeda. Pak Camat, Pak Lurah, pembekal, kaki kanan menginjak surga, kaki kiri menginjak neraka. Beliau-beliau ini tinggal mau roboh kemana. Kalau beliau roboh ke kanan, itulah janji Nabi yang disampaikan, besok di hari kiamat ada 7 orang yang akan mendapatkan payung rahmat Allah, di mana pada hari itu tidak ada payung kecuali payung Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin kita diberi kekuatan sehingga bisa menjalankan roda pemerintah, baik bertanggung jawab di hadapan umat sekaligus nanti bertanggung jawab di hadapan pemimpin yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemimpin itu berat, Pak, apalagi ngatur masyarakat kayak sampean ini. Senengane maido terus, protes terus, nggih. Maka Pak Camat dengan Pak Kades, pembekal yang sabar ngerawat rakyat model-model seperti ini. Insya Allah kalau rakyatnya baik, kita akan diturunkan pemimpin yang baik. Sebenarnya metode pemimpin langit itu, kalau rakyat baik
Allah akan melahirkan pemimpin yang baik. Mustahil kita akan mempunyai pemimpin ideal kalau masyarakat angel diatur. Nggih. Hadirin rahimakumullah, jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Hijrah Desa Mayangsari yang dimuliakan Allah. Tidak lupa anak-anak santri yang ada di luar, anak-anak kita semua, kita doakan mudah-mudahan menjadi putra-putri yang solih dan solihah, menjadi anak-anak yang ke depan berkualitas imannya. Sing banter Bu, berkualitas ekonominya, berkualitas ilmunya, sehingga menjadi kebanggaan kedua orang tuanya dan bermanfaat untuk bangsa dan agama. Yang pada akhirnya ketika kita nanti sebagai orang tua pulang ke rahmat Allah meninggal dunia, mereka akan selalu memanjatkan mohon ampun kepada Allah kita sebagai orang tua, sehingga diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin. Karena itulah yang dijanjikan Rasulullah, awwaladin salihin yad'ulah. Di antara amal yang tidak putus pahalanya, mempunyai anak yang soleh dan soleha. Wes mulai ibu-ibu, mulai baru pembukaan ngaji wes ngedum koko, saya saja belum dikasih. Ini sebenarnya maulud apa mulut? Kalau mulut silakan makan. Nanti dulu nggih Bu nggih. Saman belum makan? Saman kan yang habsian tadi nggih? Sampun nggih? Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dan kita memperingati kelahiran orang mulia. Insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bertempat di tempat yang mulia, yaitu Baitullah, rumah Allah. Masjid itu persasat menjadi rumah Allah, karena begitu kita masuk masjid kita langsung ingat Allah. Maka jangan dikotori masjid ini dengan urusan duniawi. Bahkan Rasulullah, kalau ada orang di masjid kok mencari sandal hilang, didoakan mudah-mudahan gak ketemu. Jadi ibu-ibu, kalau tadi sampean berangkat sini entah di mana menaruh sandal, biarkan di situ. Sandal tempatnya di kaki, tidak di hati. Karena saya lihat ada ini yang ngaji sudah duduk tapi hatinya was-was, wedi sandale hilang. Nanti kalau bener hilang jangan dicari, karena di masjid bukan tempatnya mencari sandal. Nggih Bu nggih? Jangan dikotori masjid ini untuk kepentingan duniawi. Bahkan kata Rasul, seandainya di masjid ada orang yang berdagang, didoakan mudah-mudahan bangkrut. Jadi kalau di sini ada yang main handphone, perdagangan
online, mudah-mudahan bangkrut. Masjid kok bukan pasar. Maka kata Rasulullah, saking mulianya masjid, bumi yang paling mulia adalah bumi yang di atasnya dibangun masjid. Bumi yang paling jelek, bumi yang di atasnya dibangun pasar. Oke. Maka kalau ada orang datang ke masjid, bersaksilah dia adalah orang yang beriman. Orang Mayang Sari seneng ke masjid apa seneng ke pasar? Ojo ngapusi Bu, ojo ngapusi. Ibu-ibu seneng ke masjid apa ke pasar? Tenan kok. Nggih. Padahal orang ke masjid adalah tanda orang yang beriman, orang yang seneng ke pasar. Yang penting bukan penjual. Samen-samen ini. Kadang-kadang bapak-bapak Jumatan berangkat jam 11, 12 ke pasar subuh. Masjid ini tempat yang mulia, tempat kita mengingat Allah. Lebih-lebih hari ini kita memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua istilah yang dipakai di masyarakat, maulid, maulud. Yang penting jangan mulut. Maulid artinya hari lahirnya Nabi. Maulud artinya bayi yang dilahirkan. Mayang Sari memilih maulid. Dua-duanya sama benarnya. Kita memperingati hari lahirnya atau memperingati senang, bangga karena Allah melahirkan rahmat berupa kelahiran Rasulullah. Jadi kalau maulid itu memperingati harinya, kalau maulud senang dengan kelahirannya. Dasarnya apa? Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, su'ila min saumil isnain. Ya Rasulullah, kenapa sampeyan kok sering puasa hari Senin? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena hari ini Senin aku dilahirkan dan aku diberi wahyu. Jadi Rasulullah memperingati hari lahirnya dengan sunnah puasa. Itu namanya maulid. Yang maulud seneng dengan kelahiran Rasulullah. Suatu ketika paman Rasulullah namanya Abu Lahab punya budak perempuan Suwaibah Aslamiyah. Pesen sama dia, Suwaibah, kakak iparku Aminah, kalau nanti dia lahir melahirkan anak laki-laki, kabari aku merindukan keponakan laki-laki. Nggih. Singkat cerita, Ibu Aminah melahirkan bayi laki-laki yang mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah Aslamiyah lari ke rumah Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, hari ini kakak ipar sampean benar-benar melahirkan seorang bayi yang sehat, tampan, lucu. Bangganya luar biasa nih Abu Lahab nih. Syukurnya luar biasa nih Abu Lahab. Padahal non muslim. Saking gembiranya Abu Lahab, Suwaibah
hari ini kamu saya merdekakan jadi budak saya. Hari ini kamu merdeka. Gara-gara Abu Lahab seneng atas kelahiran Rasulullah, kesenangannya diwujudkan dengan memerdekakan Thuwaibah Aslamiyah, Allah memberi dispensasi siksa neraka. Sampean sering baca Quran toh Bu? Ada surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu adalah vonis Allah kalau Abu Lahab di neraka. Gara-gara seneng kelahiran Rasulullah, Abu Lahab mendapat grasi keringanan siksa. Tiap hari Senin dari jempolnya Abu Lahab mengalir air dan diminum oleh Abu Lahab. Padahal di neraka air yang diminum oleh ahli neraka adalah min hamim, air yang panas. Tetapi tiap hari Senin Abu Lahab memancurkan air dari jempolnya, ya seperti air mineral inilah, diminum. Gara-gara seneng atas lahirnya nih loh, namanya maulud. Non muslim saja yang gembira atas kelahiran Rasulullah mendapat keringanan, itu syafaat kecil itu kepada Abu Lahab. Apalagi kita umatnya, umat muslim di Mayangsari seneng atas kelahiran Rasulullah. Rasa senangnya diwujudkan dengan kemerlip lampu, dengan bendera telur. Kanjeng Nabi kok cuma dihargai telur. Bu, besok maulud yang akan datang, nyembelih sapi.